tidak ada yang mengaku bertanggung jawab terhadap pagar tersebut. Dan aparat negara baru ribut, baru sibuk, baru seperti orang yang kebakaran jenggot setelah soal pagar tersebut menjadi topik pembicaraan publik. Kembali ke soal orang gila yang bernama Said Didu, mari kita dengarkan salah satu dari cuplikan video Said Didu yang viral tentang pagar tersebut. Ini nih. Bagi yang masih membela bahwa tidak ada negara dalam negara, PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa, laut sudah dipagar, dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satu pun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya, apakah kita masih merdeka? Siapa yang makarin laut? Siapa? Orang kurang kerjaan kalau kata saya mah. Tapi ini adalah memang swadaya masyarakat, tujuannya untuk menambah penghasilan mereka. Tuduhan soal pagar laut dipasang PIK adalah fitnah yang sama yang dilancarkan oleh si Gading. Terbalikan fakta itu. Ini murni adalah untuk kepentingan PIK 2. Lalu pertanyaan siapa yang menyuruh? Siapa yang membiayai? Kan nggak mungkin individu-individu. Apakah mampu nelayan menancapkan ribuan bambu itu? Dari mana uangnya? 30 kilo kan luar biasa ini. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kicauku hari ini tetap tentang pagar. Pagar, sesuatu yang sejatinya biasa saja, tapi di minggu-minggu belakangan ini pagar mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dia menjadi pembicaraan di sosial media, di berita-berita, bahkan di warung-warung kopi. Ya, pagar yang Bang Kicau ingin ceritakan adalah soal pagar yang fantastis, melintang panjang lebih dari 30 km di laut, dan materialnya adalah bambu serta anyaman bambu. Kenapa begitu istimewanya pagar ini? Ya karena membuat pagar sepanjang 30 km bukan sehari dua hari, berbulan-bulan. Dan pagar ini tidak membatasi wilayah private dengan private, tapi dia membatasi mungkin saja niatnya sebagai wilayah private dengan wilayah publik, yaitu lautan. Dari berita-berita yang Bang Kicau telisik, ternyata keberatan demi keberatan telah berkali-kali disampaikan oleh para nelayan, baik itu kepada aparat lokal, kepala desa, maupun kepada level yang lebih tinggi lagi, camat, bupati, bahkan gubernur. Tidak ada tindak lanjut, pagar tetap bertumbuh dan bertumbuh, sampai akhirnya di awal Januari ini sudah lebih dari 30 km. Yang uniknya lagi, tidak ada yang mengaku bertanggung jawab terhadap pagar tersebut. Dan aparat negara baru ribut, baru sibuk, baru seperti orang yang kebakaran jenggot setelah soal pagar tersebut menjadi topik pembicaraan publik di jagat maya maupun di jagat nyata. Dan orang yang berjasa menyajikan soal pagar ini menjadi pembicaraan publik adalah orang gila dalam tanda petik yang bernama Said Didu. Ya, Said Didu lah yang berkali-kali posting soal pagar ini, dan berkali-kali juga Said Didu posting soal pembebasan tanah di Banten sana. Apa yang membuat pagar ini begitu istimewa? Karena mungkin dalam 100 tahun terakhir ini adalah pagar terpanjang yang dibuat di lautan dengan bahan bakunya adalah bambu. Dan ini juga adalah pagar misterius yang berbulan-bulan dikerjakan, tetapi tidak seorang otoritas pun merespon keluhan-keluhan yang diutarakan oleh para nelayan. Dan juga tentu saja berbagai LSM ikut serta mempertanyakan soal pagar tersebut. Yang menarik, sekali lagi, ada pertempuran di antara masyarakat yang terjadi. Pertempuran dalam arti kata soal opini. Ada sekelompok masyarakat yang mengatakan bahwa
mereka yang membuat pagar tersebut sebagai bagian dari partisipasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi di sisi lain ada kelompok masyarakat nelayan menyatakan bahwa pagar tersebut sudah berkali-kali dilaporkan, sudah seringkali merusak kapal-kapal mereka karena tidak ada lampu, dan jika tertabrak di malam hari kapal atau perahu bisa bocor. Dan masyarakat ini mengatakan fungsi pagar tersebut tidak ada sama sekali, tidak meningkatkan perekonomian, malah makin membebani mereka karena begitu mau melaut mereka harus memutar sedemikian jauhnya. Kembali ke soal orang gila yang bernama Said Didu, mari kita dengarkan salah satu dari cuplikan video Said Didu yang viral tentang pagar tersebut. Ini nih. Bagi yang masih membela bahwa tidak ada negara dalam negara, PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa, laut sudah dipagar, dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satu pun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya, apakah kita masih merdeka? Oke? Kepada aparat, baik TNI, Polri, lihatlah negaramu sudah dijajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, itulah yang secara berulang-ulang dilakukan oleh Said Didu, dan tentu saja sebagaimana lazimnya di era belakangan ini, seringkali jika satu informasi mengandung kebenaran, maka jalan yang ditempuh untuk mengubur informasi tersebut adalah apa yang disebut dengan kill the messengers, bunuh si pembawa pesan. Bunuh bukan dalam arti kata dibunuh secara fisik, tentu tidak tertutup kemungkinan dan kita berharap ini jangan terjadi. Tetapi yang baru kelihatan sekarang adalah membunuh secara narasi. Ada yang mengatakan bahwa Said Didu itu melakukan hal tersebut karena sakit hati kandidat presiden dia tidak menang. Ada juga yang mengatakan sakit hati karena bagian dari yang dipecat oleh rezim pada saat Menteri SDM Sudirman Said mundur, dan saat itu Said Didu adalah Sekjen Kementerian SDM, dan tentu saja Said Didu ikut mundur atau ikut diberhentikan, begitu kata si pembuli. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tentu saja terkait dengan urusan pembebasan tanah di daerah Banten, Said Didu punya kepentingan karena ada tanahnya dan dia ingin tanahnya itu diganti dengan harga yang mahal. Teman-teman, tentu hal ini dengan amat gampang, dengan amat mudah dipatahkan. Sedangkan tidak ada saja tanah Said Didu seperti yang terjadi di Rempang sana. Said Didu vokal, Said Didu selalu mengutarakan bagaimana zalimnya, bagaimana tidak adilnya perlakuan kita dengan label PSN, Proyek Strategis Nasional, tapi kita meluluhlantakkan peradaban, kehidupan dari saudara kita. Itu di Rempang, tidak ada tanah Said Didu. Apalagi kalau di Banten, yang konon kata si pembuli, itu Said Didu punya tanah. Tentu amat sangat realistis. Bukankah memperjuangkan hak adalah bagian dari sesuatu yang disyariatkan oleh agama? Dan bulian ini tentu ada yang memulai membangun narasi, lalu diorkestrasi oleh para buzzer. Teman-teman, aku tak hendak membela Said Didu, tapi aku hanya ingin memberikan kesaksian bahwa aku kenal dengan Said Didu. Memang tidak kenal terlalu dalam, tapi aku pernah pada satu momen beberapa hari berada di luar kota dengan Said Didu untuk satu kegiatan, dan banyak waktu yang kita habiskan untuk deep talk, bicara mendalam. Dan kesan yang kutangkap adalah bahwa Said Didu memang orang gila, tidak bisa melihat adanya kezaliman, tidak bisa melihat adanya kesenangan-senangan, tidak bisa melihat adanya penindasan. Dia akan ribut, dia akan teriakkan, dan dia bilang ini adalah tetesan darah perintis kemerdekaan, yang kebetulan itu ayahnya, yang dia tidak bisa mengkhianati, dia harus berjuang. Dan yang mau kita ingat juga, satu ketika Said Didu mengatakan jika ingin melihat bagaimana dalamnya Islam di satu daerah, maka saksikanlah pada saat sholat subuh di masjid. Jumlah jamaah yang sholat itu adalah indikasi pertama tentang bagaimana gila Islam ada di satu daerah. Kembali ke soal pagar laut yang panjangnya 30 km lebih. Seperti biasa, ada yang mengorkestrasi, membenturkan masyarakat, ada yang keberatan, dan keberatannya itu natural karena dia benar-benar nelayan. Ada yang menyatakan mendukung, bahkan secara heroik mengatakan itu adalah
partisipasi mereka, itu adalah inisiatif mereka sebagai warga, sebagai nelayan. Dan tentu saja ini agak aneh, boro-boro untuk membiayai pagar meskipun dari bambu, tetapi panjangnya 30 km yang pasti menghabiskan uang miliaran rupiah untuk bertahan hidup saja para nelayan sudah susah. Jadi agak sulit diterima argumentasi bahwa pagar tersebut dibiayai atau hasil dari kerjasama, hasil dari gotong royong, hasil dari partisipasi para nelayan. Tetapi pembicara tidak hendak mengambil kesimpulan. Barangkali video berikut ini bisa kita jadikan sebagai referensi apa yang sejatinya terjadi. Ada keterangan dari mereka-mereka yang menyatakan bahwa pagar tersebut adalah mereka yang buat dan itu didukung oleh pengacara atau penasihat hukum dari Agung Sedayu. Lalu ada pengacara lain dari Ormas Muhammadiyah yang menyatakan sebaliknya. Dan ada kesaksian dari para nelayan yang menyatakan mereka sangat terganggu dengan adanya pagar tersebut. Yang mana yang benar? Mari kita dengarkan akal sehat dalam menilai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ini sebenarnya yang lebih tahu orang luar apa orang dalam? Kok jadi orang luar yang punya cerita jelek tentang diri kita? Ya, yang lebih tahu misalnya kita punya rumah jelek atau bagus siapa? Kita. Ya, tapi kita semua nggak mempermasalahkan pada hari ini. Ya, berita-berita yang sekarang ini berkembang di media sosial, propaganda, adu domba sampai pendekar-pendekar Banten katanya harus turun gunung, terkait dengan adanya pemagaran laut. Siapa yang magarin laut? Siapa? Orang kurang kerjaan kalau kata saya mah. Tapi ini adalah memang swadaya masyarakat, tujuannya untuk menambah penghasilan mereka dengan adanya ditancapkannya bambu-bambu itu secara swadaya agar yang namanya habitat kerang hijau itu hidup, ya. Jadi media tanam untuk tumbuh berkembangnya kerang hijau itu adanya di bambu-bambu yang ditanam di tengah laut atau di laut, ya. Benar nggak begitu ya? Semuanya teman-teman ya, setuju? Iya. Jadi ini beritanya malah jadi merugikan kami orang Tangerang Utara yang selama ini kami itu nyaman-nyaman aja gitu. Kok orang luar dari mana-mana beritanya malah memecah belah kami, ngejelek-jelekin kami. Ya, cobalah kami sebagai warga Tangerang Utara, kami tidak ngerti apa-apa. Kami tidak ngerti politik lah. Coba tolong jangan bawa-bawa kami dengan kepentingan-kepentingan kalian. Itu urusan orang pengede-pengede. Ya, kami orang kecil. Kami bisa makan aja pagi ketemu sore 1 liter 2 liter dapat beras buat ngempanin anak istri kami, memberi nafkah. Kami udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak kami bisa melanjutkan sekolah, ya. Dengan kami bermata pencarian sebagai nelayan, ya, sebagai penangkap ikan dan tambak lain sebagainya, kami sudah sangat bersyukur. Jadi tolong jangan ganggu hidup kami lagi, ya. Saya nggak tahu kemarin-kemarin yang diberita konten-konten itu malah banyak orang-orang dari luar, Pak. Ya, ini saya juga bingung. Teman-teman mahasiswa tolong dikawal. Anda sebagai seorang akademisi, seorang intelektual yang berpikir secara rasional dan logis, ya. Saya rasa Anda ucapannya terukur, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita bicara, kalau teman-teman mahasiswa yang saya tahu, kata anak saya dulu, katanya bicaranya sesuai dengan by data. Jadi sesuai fakta. Jadi sesuai dengan apa adanya. Jadi objektif lah katanya. Kalau kata anak saya, ya kalau itu mah mereka-mereka yang pintar-pintar. Tapi saya memang jujur merasa terganggu dengan adanya pemberitaan ini. Saya tolong kepada rekan-rekan media dalam konferensi pers hari ini, baik media elektronik, media cetak maupun media online, coba tolong jangan dipelintir-pelintir pemberitaan terkait dengan adanya pemagaran ini. Ini bukan pemagaran. Satu jangkal tanah pun kami di Usik akan kami bikin berita. Betul kan? Tuduhan soal pagar laut di Pasang Pik adalah fitnah yang sama yang dilancarkan oleh Sedayu. Faktanya, pagar bambu itu dibuat sendiri oleh nelayan atas hasil swadaya. Pagar bambu yang berada di pesisir laut Tangerang merupakan pagar milik masyarakat yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Pagar itu dibuat sebagai tanggul untuk mencegah abrasi yang semakin meluas ke area daratan di desa. Ini perbalikan fakta itu. Ini murni adalah untuk kepentingan PIK 2. Lalu pertanyaan siapa yang menyuruh? Siapa yang membiayai? Kan nggak mungkin individu-individu. Apakah mampu nelayan menancapkan ribuan bambu itu? Dari mana uangnya? 30 kilo kan luar biasa ini.
Jadi tentu berdasarkan informasi yang kami dapat itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari Agung Sendai Group. Di masyarakat itu sudah tahu ada beberapa nama yang menjadi kaki tangannya Aguan. Ya bukan hanya soal pemagaran bambu aja Bang, tapi soal penggusuran lahan ya, soal pemaksaan itu memang dilakukan oleh tangan kanannya Aguan. Nama ini sudah sangat familiar di Tangerang Utara, sangat familiar. Tetapi saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya, ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, gitu. Udah jangan tunda-tunda, dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata dia kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Biro 10 yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-maluin, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin, ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan, bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Dirugikan. Satu kerugiannya itu dari transportasi bahan bakar. Maksudnya yang seharusnya bahan bakarnya ini bisa ditempuh 2 liter misalnya kan, contoh saja bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena kita mencari ruang-ruang yang terbuka. Makanya kan ada beberapa bagian yang nelayan cabut agar supaya bisa masuk keluar dari wilayah situ. Itu. Nah kerugiannya lagi ya, kita ini kan nelayan tradisional. Di Banten Utara itu kebanyakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional itu termasuk ya nelayan pencari kerang gitu kan, kayak macam jaring bondep gitu. Itu kan di wilayah-wilayah pinggir. Nah sementara wilayah pinggirnya ini banyak bambu-bambu yang terpasang gitu kan. Sebenarnya mah kita juga bertanya-tanya, ini bambu apa gitu kan. Lah kalau misalnya untuk budidaya kerang bambu atau kerang hijau nggak begitu modelnya, dan itu juga harus ada izin, ada peraturan gitu kan untuk menggunakan ruang laut itu. Karena yang masang bambu ini juga sebenarnya harus koordinasi dulu dengan nelayan-nelayan yang lain, terus melihat juga di wilayah situ kebanyakan nelayan apa. Ya kalau misalnya di laut saling mengganggu juga nggak boleh, ada hukum nelayan juga di laut itu. Nanti kemudian kita gara-gara misal contoh kita masang bagan nih, bikin bagan, nelayan bagan, itu juga harus melihat retorial wilayah-wilayah yang sekira-kira kalau itu mengganggu perjalanan nelayan nggak boleh, nelayan juga marah gitu. Misalnya anggap nih bikin bagan, kita minta izin, ada dapat izinnya, tapi kalau perizinannya itu misalnya mengganggu ruang aktivitas nelayan yang lain, nggak boleh mengganggu. Pemasangan bambu itu dimulai dari daerah Karangserang sana, Tangerang sampai ke Unjuk, berapa kilometer? 30 kilometer lebih. Lah membutuhkan bambu, anggaplah misalnya butuh bambu 3 juta batang.
3 juta kali 15.000 udah berapa? Belum biaya angkutnya, belum biaya pasangnya, itu nggak rasional. Itu mah kalau saya bilang ya, logika maling yang ketangkap basah. Nggak ada itu. Bohong, saya berani itu dihadapkan dengan orang-orang yang mengaku itu hasil swadaya. Nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ketika ada ombudsman pusat dan ombudsman provinsi Banten sidak ke lapangan. Nih, ada cerita saya tahu itu, dan saya yang mengantar itu. Dan kemudian ketika beritanya naik dari ombudsman gitu kan, bahwa ini ada pelanggaran gitu. Nah kemudian ada datang surat auden pada waktu itu yang mengatasnamakan adalah KPB, Komunitas Pemuda Banten. Di surat audensi itu menerangkan berdalih bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Ini adalah buat budidaya kerang hijau. Enggak model metodenya seperti itu. Artinya gini, kalau alasannya buat rumpon udang misalnya kan, saya belum pernah menemukan metode rumpon udang seperti itu. Buat pemecah gelombang, enggak seperti itu modelnya pemecah gelombang itu. Buat misalnya rumpon cumi juga ada metodenya, bukan seperti itu. Buat budidaya kerang bambu juga enggak model seperti itu. Karena saya juga pembudidaya kerang ini. Najir yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah, berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Hasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berebut remah-remah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjamaah.